Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 443, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika halaman kecil kembali hening, hanya Ariel yang masih berdiri, dan semua orang bawahan pria botak tergeletak di tanah, pengepungan beberapa orang. Ariel masih menang, dan dia menang dengan sangat mudah. Pria botak selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melewatkan misi sebelumnya. Menurutnya, tugas hari ini mudah dipahami. Tetapi dia tidak menyangka akan jatuh. Ini membuatnya terlihat sangat ketakutan pada Ariel. Siapa pria ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu ingin membunuhku? Situasi saat ini, haruskah aku membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan? Ariel berkata kepada pria kepala botak itu. Pria kepala botak itu menunjukkan sedikit kepanikan. Meski telah membunuh orang, dia juga takut mati. Hanya mereka yang belum pernah mengalami kematian yang dapat menyombongkan diri bahwa mereka tidak takut mati. Ketika kematian akan datang, apakah berapa banyak orang yang benar-benar tidak takut? Kami hanya menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Anda tidak perlu membunuh kami, kata pria botak itu. Ariel tersenyum ringan, berjalan ke pria kepala botak, dan berkata, "Uang siapa yang kamu ambil?" Di dalam kamar. Ketika Lina mendengar kalimat ini, jantungnya langsung mengangkat tenggorokannya. Dia sudah selesai. Lina menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh ketakutan. Mengapa dia orang yang begitu kuat dipermalukan di keluarga Wijaya? Mengapa dia masih dipukuli oleh Andika? Untuk apa dia menanggung semua ini? Kepala botak itu agak ragu-ragu. Mengkhianati majikannya bertentangan dengan etika profesional. Tetapi jika dia tidak memberitahunya, dia khawatir Ariel benar-benar akan membunuhnya. Sampah ini bukan lawanmu. Jadi bagaimana denganku? Pada saat ini, suara yang akrab keluar. Ariel menoleh tiba-tiba, ketika dia melihat Morgan melompat dari tembok. Jantung tiba-tiba tenggelam ke dasar. Sangat mudah baginya untuk melawan sampah berkepala botak, karena mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan yang nyata. Tetapi Morgan berbeda. Dia adalah orang yang kuat, dan Ariel pernah bertarung melawannya sebelumnya. Dan dia kalah sangat banyak, secara menyeluruh. Morgan, tuanmu dan aku sekarang menjalin hubungan kerja sama. Sebelum kamu membunuhku, kenapa kamu tidak meminta pendapatnya? Kata Ariel. Morgan berjalan menuju Ariel dengan santai. Dia sudah memenangkan Ariel sekali. Jadi di matanya, Ariel hanyalah sepotong ikan di talenan. Dan dia bisa memotongnya sesuai keinginannya. Ariel, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah keputusanku sendiri? Kata Morgan. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bunuh aku. Siapa yang akan menyelesaikan masalah keluarga Melissa? Aku tidak ingin Nona terus terobsesi. Jadi kamu harus mati. Adapun masalah keluarga Melissa, saya Morgan memiliki kemampuan untuk membawanya," kata Morgan. "Kamu..." Ariel memandang Morgan dengan jijik. Dia tidak memiliki kemampuan selain bertarung. Dan masalah keluarga Melissa tidak dapat diselesaikan dengan tinju. "Morgan, kamu terlalu sadar diri. Mengapa Melissa mencariku?" Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Dan dia tidak pernah melihat harapan padamu. Kata Ariel. Niat membunuh Morgan melonjak. Dan kata-kata Ariel benar-benar membuatnya marah. "Kamu akan mati. Jadi tidak masalah jika kamu mengatakan sesuatu yang keras. Di kehidupan selanjutnya, jangan bertemu denganku lagi, atau aku akan reinkarnasi lagi dan membunuh kamu." Setelah Morgan selesai berbicara, tubuhnya membungkuk sedikit. Dia tampak siap untuk pergi. Ariel tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung dengannya, itu akan menjadi jalan buntu. Jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk menghindarinya. Tapi saat ini niat membunuh Morgan telah diputuskan. Jika Morgan ingin berubah pikiran, dia pasti tidak akan bisa melakukannya hanya dengan beberapa kata. Di dalam ruangan, Lina melihat harapan lagi.
Meskipun dia tidak tahu siapa yang datang, dia bisa melihat setelah keluar. Ariel jelas sedikit takut pada orang ini, yang berarti dia jelas bukan lawannya. Selama Ariel bisa mati, tidak masalah bagi Lina. Yang membunuh hanya ada satu hasil dari permintaannya, yaitu, jangan biarkan Ariel hidup, dan biarkan Kaori tidak lagi mengkhawatirkan Ariel. Lina berkata dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ariel tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke Morgan. Apakah kamu cepat membunuhku? Atau apakah aku cepat menekan tombol Rana? Saya hanya perlu mengklik, dan foto Anda akan dikirim ke ponsel Melissa. Beritahu dia bahwa kamu membunuh saya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Kata Ariel. Morgan tertegun sejenak, lalu marah, dan berkata dengan gigi terkatup, Ariel, kamu masih laki-laki. Menggunakan cara yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Aku bukan lawanmu. Ingin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Ariel berkata, ini bukan yang harus dilakukan pria. Tapi dia tahu dia bukan lawan Morgan. Jadi mengapa dia harus mati? Morgan berharap dia bisa mencabik-cabik Ariel. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bergerak. Bisakah dia lebih cepat dari Ariel untuk menekan penutup? Alasan terbesar mengapa dia tidak berani membunuh Ariel adalah karena dia takut diketahui oleh Melissa. Jika foto dikirim dari ponsel Ariel ke ponsel Melissa, kematian Ariel itu pasti tidak akan disembunyikan. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan aku tidak akan pernah memberitahu Melissa tentang penampilanmu. Bagaimana? Ariel melanjutkan. Morgan tidak berdamai, sangat tidak rela. Nyawa Ariel ada di depannya, dan dia bisa mengambilnya selama dia mengulurkan tangannya. Tapi bisakah dia melakukannya? Misalnya, Melissa membencinya, jadi dia melakukan segalanya. Apa gunanya? Morgan berdiri tegak dan berkata dengan ekspresi tenang. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang membuat wanita itu tidak menyukaiku. Ariel menghela napas lega. Dia baru saja berencana untuk mencoba trik ini. Tetapi dia tidak menyangka itu menjadi benar-benar berguna. Tampaknya Morgan memiliki kasih sayang yang dalam untuk Melissa. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi sebuah tragedi. Melissa tidak akan menyukainya. Aku tidak akan membiarkan dia tahu apa yang terjadi hari ini, kata Ariel. Ketika Morgan dan Ariel lewat, dia berhenti dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tapi suatu hari, kamu akan mati di tanganku. Aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku di masa depan. Ariel berkata dengan ringan. Morgan tersenyum menghina, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Setelah Morgan pergi, Ariel membuat pria kepala botak sakit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika orang ini tidak memberi tahu siapa yang ada di balik masalah ini, Ariel tidak akan bisa menyelesaikan potensi bahaya ini. Kepala botak itu dipukuli dan memohon belas kasihan. Ketika Ariel sedang bermain dengan belatinya, kepala botak yang ketakutan itu akhirnya berkata, Lina, dia ingin kami membunuhmu. Lina, bagi Ariel, kedua kata ini seperti guntur. Dia telah menebak banyak orang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini diatur oleh Lina. Apakah kebenciannya mencapai titik membunuhnya? Dengan kata lain, Kaori sama sekali tidak mengundangnya untuk bertemu hari ini. Semua ini adalah tipuan Lina. Lina lah yang diam-diam mengiriminya pesan teks dengan ponsel Kaori. Ariel membuang belati itu, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Tanyakan padaku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun pada keluarga Wijaya. Dari mana asal kebencianmu padaku? Di dalam ruangan, Lina sangat ketakutan sehingga kakinya lemas di tanah dan dikhianati oleh pria kepala botak. Ariel sekarang tahu segalanya, yang akan berakibat fatal baginya. Begitu Ariel memberitahu Kaori tentang hal ini, Lina tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Kaori. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kuharap kau menghargainya. Lain kali, bahkan jika kau adalah ibu mertuaku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Ariel dengan dingin. Lina melakukan banyak hal berlebihan di masa lalu, tapi Ariel hanya menanggungnya. Menurutnya, itu bukan masalah besar, dan tidak apa-apa menanggungnya demi Kaori. Lagi pula, Lina adalah ibu Kaori.
Tetapi dalam insiden hari ini, Lina telah melanggar batas dasar Ariel, dan dia tidak bisa membiarkan Lina terus membuat masalah. Perhatikan baik-baik, kepala botak ini adalah pelajaran untukmu. Setelah mengatakan ini, Ariel menginjak leher kepala botak itu, menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Kepala botak itu berjuang di bawah kakinya sampai 2 menit kemudian. Ketika Ariel melepaskan kakinya, kepala botak itu benar-benar diam. Bersambung.